Bali United akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 di mana gol dicetak oleh Private, dan saya hanya ingin mereview aja untuk apa yang saya dapatkan di pertandingan Bali United dengan PSIS Semarang. Bali United ini merupakan 9 pertandingan tanpa terkalahkan dengan memperoleh 8 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan untuk PSIS Semarang ini pertandingan ke-7 secara beruntun belum memperoleh kemenangan ya. Dan saya akan langsung bahas di babak pertama saja bahwa Bali United terus memberikan tekanan dari awal menit bahkan, dan PSIS Semarang juga beberapa kali ingin mencoba membangun serangan, tapi yang saya lihat beberapa kali membangun serangan selalu putus ya. Ini yang saya lihat bahwa PSIS Semarang boleh dikatakan ada Pratama Arhan di sayap kiri, Nur Yulianto di depan, dan di kanan ada Rian. Di tengah ada Jonathan yang boleh dikatakan sebagai aliran bola dari PSIS Semarang, dan juga ada Vicky Pasamba lah ya. Jadi kalau boleh dikatakan PSIS Semarang pun juga memainkan skuad yang boleh dikatakan skuad terbaik yang dimiliki lah ya, walaupun Flavio dan Wolves baru bermain di babak kedua. Dan Bali United sejak awal memang juga dikatakan pemainnya full tim juga ya, semuanya bermain. Ada Spano Lillipali, ada Spaso, ada Eber Besa, ada Private di kanan juga, lalu ada Nori juga. Jadi benar-benar kedua tim tampil secara full tim lah. Dan yang saya lihat bahwa saat Bali United melakukan penyerangan, itu semua lini terorganisir, baik lini sayap, lini tengah, dan Spaso juga sebagai target man. Ini support yang diberikan oleh Eber Besa lah boleh dikatakan ya, dan juga Private di kanan, Spaso di depan, dan Lillipali di kiri. Penyerangannya benar-benar rapi yang saya lihat, terorganisir. Nah ini bedanya dengan PSIS Semarang yang saya lihat cara saat melakukan penyerangan justru nggak seperti terorganisir. Ya, jadi ada nilai plus dari PSIS Semarang bahwa secara pertahanan boleh dikatakan rapat ya. Untuk Vicky Pasamba, lalu ada Wales Costa juga yang bermain cukup bagus, ada Dewangga juga, ada Wahyu juga ya kalau nggak salah di back tengahnya. Jadi secara permainan PSIS Semarang itu sudah bagus secara bertahannya. Tapi yang disayangkan adalah saat membangun serangan. Ketika membangun serangan, katakan Jonathan yang membawa bola dari lini tengah, ini pemain sayap, pemain depan, pemain tengah, ini belum maju, tapi yang saya lihat PSIS Semarang berapa kali terburu-buru loh ingin melakukan serangan. Jadi ketika Pratama Arhan di kiri atau Rian di kanan dapat bola gitu ya, setelah itu kena. Jadi berapa passing aja setelah itu kena lagi oleh Bali United. Karena jarak antara pemain cukup jauh, dan saat melakukan penyerangan ini nggak bermain bola possession dulu gitu loh, menunggu pemain tengah atau pemain dari Nur Yulianto atau Jonathan mendekat gitu loh, tapi terkesan seperti terburu-buru loh untuk melakukan penyerangannya. Dan kalau kalian lihat ketenangan saat Bali United dan PSIS Semarang pemainnya membawa bola itu justru lebih tenang dari Bali United. Ketika Bali United para pemainnya mendapatkan bola itu sangat tenang, memainkan bola possession juga tenang, melakukan skill individu juga tenang, dari pemain sayapnya juga terlihat bagus. Tapi kalau PSIS Semarang yang saya lihat ketika pemain dari PSIS Semarang membawa bola itu terkesan seperti terburu-buru, gak tenang gitu ya, atau gampang sekali kena lah oleh permainan dari Bali United. Dan Bali United ini kan bermain pressing cara pertahanannya. Jadi ketika bermain pressing, harusnya pemain dari PSIS Semarang bisa bermain sabar dulu, bermain bola possession. Kalau nggak bisa membangun serangan ke depan, balikan lagi bolanya ke tengah atau biarkan dikontrol dulu oleh pemain tengah atau belakang. Tapi yang saya lihat nggak seperti itu. Ketika melakukan penyerangan, PSIS Semarang ya seperti monoton aja udah. Kalau bisa Pratama Arhan atau Rian yang melakukan skill individu lewat, setelah itu mau kemana hilang bolanya. Jadi peluang yang benar-benar terjadi di babak pertama dari PSIS Semarang itu hanya Rian Ardiansyah saja yang melakukan shoot. Sisanya nggak ada yang benar-benar peluang dengan persentase akan gol terjadi untuk PSIS Semarang. Karena benar-benar seperti tidak terorganisir gitu loh cara melakukan penyerangannya. Serangan balik juga berapa kali tidak terlihat seperti serangan balik. Bermain cepat, bolanya 2 kali sentuhan, 3 kali sentuhan, hilang lagi bolanya. Nah ini yang berbeda dengan Bali United. Cara melakukan penyerangannya bolanya tenang, aliran bolanya enak dari pemain belakang, tengah, sayap. Ini kelihatan semua pemainnya juga pede gitu loh membawa bola, gak gerasa gerusu gitu loh. Nah ini ya cara penyerangan dari PSIS Semarang dan Bali United yang saya lihat seperti itu di pertandingan kemarin. Dan saat melakukan pertahanan ya untuk Bali United itu benar-benar bermain full pressing. Dari pemain sayap, pemain belakang, pemain tengah itu full pressing. Dan PSIS Semarang lebih bertahan setengah 8 ke belakang saat
Bali United melakukan penyerangan. Nah, ini yang saya sudah katakan berkali-kali di video saya tentang PSIS Semarang, bahwa PSIS Semarang itu semenjak akhir-akhir ini nggak bermain pressing, justru seperti tampak tinggal menunggu kebobolan gitu loh oleh musuh. Ini berapa kali sudah terjadi ya, dan saat tidak melakukan pressing bertampak melakukan penyerangan dari PSIS Semarang yang tadi itu saya katakan. Ingin melakukan counter tapi bolanya 2 kali 3 sentuhan hilang. Pemainnya aja memegang bola seperti grogi, nggak pede. Ya, jadi ini yang saya lihat bahwa PSIS Semarang dengan tidak bermain pressing sampai ke depan gitu ya, itu membuat permainan dari PSIS Semarang justru mati saat melakukan penyerangan. Dan ini sudah terlihat loh di 8 pertandingan terakhir, bahkan 9 pertandingan terakhir. Dan ini PSIS Semarang 7 pertandingan lawan Bali United kemarin itu hanya mencetak 2 gol saja. Sisanya nggak mencetak gol untuk PSIS Semarang. Berarti kan tandanya permainan dari PSIS Semarang perlu dipertanyakan saat membangun serangan. Dan peluang yang terjadi untuk PSIS Semarang di babak pertama bahkan sampai babak kedua selesai, peluang yang benar-benar presentasenya tinggi untuk terjadi gol tanpa melalui bola mati ya, itu juga minim. Gak banyak peluang juga yang dilakukan ketika Wolves bermain, juga gak banyak peluang. Flavio dimainkan juga paling hanya shoot sekali yang ditepis oleh Nadeo. Ya, jadi hanya berapa peluang aja, dan itu dilakukan kalau dari shoot luar kotak penalti atau set play bola mati, seperti kalau out Pratama Arhan memberikan umpan yang langsung jauh, dan peluangnya dari situ-situ aja. PSIS Semarang mengandalkannya loh, nggak melalui set play bola hidup. Nah, ini yang saya katakan bahwa dengan seperti ini bagaimana PSIS Semarang akan mencetak gol. Mencetak gol aja susah, apalagi untuk mencetak kemenangan. Ini yang sudah saya bahas di kemarin juga di surat terbuka. Jadi bukan masalah pemain dari PSIS Semarang, Pratama Arhan, Rian, Nur Yulianto, atau Wolves, atau Flavio, atau Jonathan yang bermain jelek, tapi benar-benar strategi dari pelatih, karena peluang untuk terjadinya gol untuk PSIS Semarang juga minim. Itu bukan salah pemain, kecuali kalau di depan gawang pemain dari PSIS Semarang banyak melakukan peluang gol tapi bolanya off target atau banyak yang ketangkis, itu baru pemain yang finishingnya mungkin perlu diperbaiki. Tapi ini boro-boro untuk peluang gol, mencetak peluang aja nggak ada, dan variasi serangan dari PSIS Semarang saat melakukan penyerangan juga seperti nggak terorganisir. Ini ya kritik dan saran saya untuk PSIS Semarang yang sudah saya terus gembor-gemborkan, dan saya sudah berikan, nantinya akan saya beri peringatan. Kenapa saya memberikan peringatan? Ini kita skip dulu untuk Bali United sebentar. PSIS Semarang, kalau kalian lihat pemain-pemain dari PSIS Semarang ketika dilanggar atau mungkin kehilangan bola, itu tampak sekali emosi, temperamennya gampang banget naik ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa pemain sudah terlihat sedikit depresi dengan keadaan PSIS Semarang saat ini. Contoh lah, biasanya PSIS Semarang berapa kali saya membuat reviewnya ya, seperti Jonathan yang berapa kali sering dilanggar. Jonathan pun seperti biasa aja, gak sampai temperamental seperti kemarin hampir berantem dengan Eber Besa ya kalau gak salah. Lalu ada Dewa Enggak juga yang sedikit emosinya naik juga. Lalu ada Pratama Arhan yang berapa kali emosi sendiri ketika kehilangan bola. Itu hati-hati ya, itu sudah ada peringatan atau pertanda bahwa pemain dari PSIS Semarang sudah mengalami sedikit depresi karena keadaan internal dari PSIS Semarang. Ini yang harus saya beritahukan dulu kepada publik agar bisa berbenah nih pemain-pemain dari PSIS Semarang, karena saya takut visi misinya hilang untuk setiap pertandingan ke depan yang sangat penting sekali. Ya, ini sudah ada peringatan untuk saya untuk melihat cara permainan PSIS Semarang kemarin ya. Pemain-pemainnya ini sedikit terlihat depresi aja. Ya, ini. Jadi kita langsung masuk ke babak kedua. Di babak kedua juga ya Bali United dan PSIS Semarang seperti babak pertama lah. Tidak ada pertandingan yang benar-benar menarik menurut saya, karena Bali United terus-terusan memberikan tekanan. Walaupun PSIS Semarang juga berapa kali aja. Tapi ya itu, saya sedikit membosankan saat melihat PSIS Semarang membangun serangan. Pasti 2 kali 3 kali sentuhan bola hilang. Melalui set play bola hidupnya ya, bukan set play bola mati. Untuk masalah free kick, corner itu nggak terlalu saya fokuskan. Tapi yang saya fokuskan ini set play bola hidup, cara membangun serangan untuk PSIS Semarang itu sedikit membosankan, karena 2-3 sentuhan ya pasti hilang. Gak ada kerjasama tim yang benar-benar terlihat membangun serangan loh. Beda dengan Bali United. Cara membangun serangannya pun konsisten, dari awal menit hingga babak kedua selesai ya konsisten. Dan saya nggak komentari juga masalah kontroversial dari wasit
keputusan-keputusan wasit yang memang ada kontroversial menurut saya, tapi nggak perlu saya bahas. Saya hanya ingin membahas bagaimana cara permainan dari kedua tim yang saya lihat di atas lapangan. Dan Bali United sangat mendominasi, walaupun hanya menang 1-0, tapi cara melakukan penyerangannya cukup baik untuk Bali United. Semua terorganisir, semua lini terlihat hidup, dan PSIS Semarang ini hanya terlihat saat bertahannya ya cukup rapat, tapi saat membangun serangan sudah tidak ada aliran bola yang mengalir cukup baik lah dari PSIS Semarang. Ya, jadi ini sesuai apa yang saya lihat aja, bukan ada maksud untuk memojokkan dari PSIS Semarang, tapi yang saya ingin peringatkan kepada pelatih dari PSIS Semarang, jangan bermain seperti ini terus, karena bagaimana PSIS Semarang mau mengincar kemenangan kalau pemainnya sudah terlihat sedikit depresi karena keadaan internal dari PSIS Semarang yang tidak ada perkembangan yang bagus. Jadi saya nggak akan bahas untuk masalah PSIS Semarang menang atau kalah, atau bagaimana cara permainannya untuk di pertandingan besok. Tapi yang saya ingin lihat bagaimana visi dan misi para pemain PSIS Semarang di setiap pertandingan ke depan. Jadi ini kalau saya sudah bahas masalah visi dan misi, artinya sudah berbahaya untuk masalah internal dari PSIS Semarang. Dan saya berharap manajemen PSIS Semarang bisa membuat para pemain dari PSIS Semarang termotivasi lagi agar bisa bermain sesuai dari diri sendiri ya, tanpa ada beban atau pikiran dari para setiap pemain PSIS Semarang. Ya, jadi internal PSIS Semarang yang saya soroti untuk pertandingan ke depan, semoga ada perbaikan. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan untuk PSIS Semarang dan Bali United. Jadi saya nggak bahas menang kalahnya, tapi saya hanya ingin melihat bagaimana permainan kedua tim di atas lapangan. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review, preview, atau prediksi skor selanjutnya. See you.